informasi itu adalah ancaman yang sudah mulai ditinggalkan. Dan hari ini keluar yang namanya extortionware. Apa itu extortionware? Extortionware itu adalah selain datanya di-encrypt lalu diminta, oke, kamu mau bayar atau enggak? Lalu ceritanya korbannya, aku nggak mau bayar. Kenapa? Aku ada backupnya kok. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain aku gitu kan. Nah, lalu mereka melangkah ke langkah selanjutnya. Jadi, oke, kamu nggak mau bayar, aku download data kamu, lalu aku akan sebarkan data ini dan membuat kamu malu. Satu. Yang kedua, satu-satunya cara rekayasa social engineering. Maka tidak heran kalau tahu-tahu Anda dapat telepon dari orang, Pak, selamat siang, mohon maaf saya dari kasir. Kemarin saya ditelepon, ya kan? Saya baru salah kirim kode game ke Bapak. Dan yang kita akan terima SMS dalam kode bahasa Thailand atau bahasa India yang kita nggak jelas gitu. Tapi kalau kamu Google Translate akan kelihatan bahwa tulisannya this is your code from WhatsApp. Please don't give it to other people. Ini adalah kode dari WhatsApp untuk memindahkan nomor. Oh, jadi begitu ya Pak, kalau misalkan kita lihat dari penjelasan Pak Alphonse tadi, jadi aku tuh nyimpulin kalau misalkan sekarang itu ada dua incaran lah dari para penjahat ini atau hacker, ada perusahaan, ada konsumen. Nah, untuk perusahaan itu ransomware. Nah, kalau untuk konsumen sendiri, ini kan tadi dibilang ngambil data kredensial. Nah, itu ada nggak sih Pak contoh kasusnya gitu untuk konsumen sendiri? Jadi ada beberapa contoh klasik. Jadi aset digital yang akan diambil, komoditas digital yang paling berharga yang akan diambil adalah kredensial kita, akun kita. Contoh klasiknya adalah akun WhatsApp. Jadi sebenarnya pengamanan akun WhatsApp atau akun-akun lain secara teknis sudah cukup baik. Dalam arti apa? Karena akun WhatsApp ini sudah diamankan dengan username two-factor authentication atau two-step authentication. Nah, tetapi sebagai catatan, kita perlu secara aktif secara proaktif mengaktifkan two-factor authentication ini. Kalau di WhatsApp namanya two-step verification. Di akun lain, di akun Facebook, akun Gmail, atau akun Twitter yang lainnya, sebenarnya pengamanan two-factor authentication ini sudah menjadi standar dan sangat disarankan untuk diaktifkan. Jadi kita sebagai pengguna akun digital, ini sudah disediakan fasilitas pengamanan yang saat ini secara teknis terbaik. Lalu yang sayangnya, mungkin kita lupa aktifkan atau kita tidak tahu untuk mengaktifkannya gitu. Jadi itu yang saya sarankan. Pertama, perhatikan kalau memiliki fasilitas two-factor authentication dan 98%, 99% layanan sosial media dan akun itu sudah ada two-factor authentication-nya dan kita harus aktifkan. Kalau kita nggak aktifkan ya nggak bisa gitu. Nah, kalau misalnya sudah diaktifkan, lalu penipu akan berusaha mencari cara mengambil alih. Nah, secara teknis kan sudah aman. Lalu caranya bagaimana? Yaitu satu-satunya cara rekayasa social engineering. Maka tidak heran kalau tahu-tahu Anda dapat telepon dari orang, Pak, selamat siang, mohon maaf saya dari kasir. Kemarin saya ditelepon, ya kan, saya baru salah kirim kode game ke Bapak, game Fishing Go katanya. Ini saya mau kasih customer saya, boleh nggak Pak ini kodenya bantu saya Pak? Nah, dia tuh rekayasa sosial untuk kita baik hati mau bantu orang untuk membantu dia. Oh ya kasihan nih kasir nih, dia salah kirim kan hilang nih 100.000 gitu. Oke deh, gua kasih kodenya gitu. Dan yang kita akan terima SMS dalam kode bahasa Thailand atau bahasa India yang kita nggak jelas gitu. Tapi kalau kamu Google Translate akan kelihatan bahwa tulisannya this is your code from WhatsApp. Please don't give it to other people. Ini adalah kode dari WhatsApp untuk memindahkan nomor. Jangan berikan pada orang lain, karena dalam bahasa Thailand dia itu rekayasa sosialnya, maka kita berbaik hati kita berikan. Jadi itu contohnya, salah satu rekayasa sosial. Contoh kedua adalah yang akhir-akhir ini dialami oleh salah satu aktris yang dia pakai salah satu e-commerce yang Oren. Lalu yang uniknya adalah dia baru belanja minyak goreng,
lalu dikirim ke rumahnya. Nah, yang uniknya dan perlu menjadi pertanyaan adalah penipunya itu bisa tahu dia belanja minyak goreng. Itu nanti yang si e-commerce yang bersangkutan yang harus menyelidiki dan mempertanggungjawabkan. Kenapa orang bisa tahu? Karena timing itu penting. Dalam rekayasa sosial, timing itu penting. Kenapa? Karena kalau misalnya saya nggak belanja minyak, atau orang datang, lu belanja minyak nggak? Yang ada saya heran, ini orang kenapa? Oh, emangnya gue tukang minyak atau apa gitu kan? Tapi kalau timingnya, saya baru belanja minyak goreng, lalu ada orang yang datang, ya kan? Pak, Bapak baru belanja minyak goreng ya? Iya, Pak, delivery-nya nggak bisa yang Bapak pilih. Bapak harus ganti delivery-nya. Ini linknya diklik gitu. Nah, dia arahkan, itu social engineering-nya jalan. Lalu waktu diklik linknya, lalu keluar logo dari e-commerce-nya. Oh, makin percaya aja saya ya kan. Oh ya bener nih, yang ini nggak bisa nih, Antareja nggak bisa ngantor nih. Aku mesti pilih mau pakai Gojek atau Grab atau pakai Tiki atau apa, ganti. Nah, ini ada formnya dan dia rekayasa sedemikian rupa, kita tinggal klik, ada pilihannya, mau pakai JNE, mau Tiki, pakai apa. Padahal itu adalah phishing-nya. Lalu kita klik, next, lalu langkah berikutnya layar utamanya, layar penipuannya. Silakan masukkan username Anda dan PIN Anda. Nah, kalau saya kan, kalau ini kan percaya, oh ya, tadi kan dia suruh aku ganti pengantaran, lalu aku masukin nomor telepon aku sebagai username, lalu PIN aku klik submit, otomatis ya sudah selesai, akunku akan diambil alih. Dan mereka sudah sangat berpengalaman dan sangat terlatih sekali mendapatkan akun ini, maka mereka akan langsung dieksploitasi, apakah dikuras dananya atau dipakai untuk pinjaman online, ya, sehingga itu akan mempersulit korbannya. Kira-kira itu sih yang terjadi di social engineering untuk pengambilan account-nya. Ini menarik. Ini adalah celah keamanan dari sistem. Jadi kita nggak bisa menolak untuk dikirimin. Kita pusing. Jadi misalkan Zian sama Fahmi ceritanya pacaran terus disakiti hatinya, terus Zian pengen balas dendam, bisa tuh meneror Fahmi dengan mengirim berbagai macam paket makanan atau apa, dan yang mesti bayar Fahmi gitu loh. Jadi itu memang sering terjadi. Itu memang salah satu kelemahan dalam sistem delivery yang sering dieksploitasi.